Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning level 2 ICP Umar. How are you today? Miss Lia hope all of you are in a good condition. Selamat pagi teman-teman level 2 Umar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Miss Lia berdoa, teman-teman di rumah semuanya selalu sehat dan bahagia. Today is Thursday. Hari ini adalah hari Kamis. We have Science Cambridge class. Kita punya mata pelajaran apa hari ini? Science Cambridge. So, welcome to Science Cambridge class. Selamat datang di kelas Science Cambridge. Our topic today is about going outside. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang going outside. Going outside adalah pergi keluar, maksudnya keluar rumah, ya. And especially this is about different places to live. Dan khususnya materi kali ini kita akan belajar tentang lingkungan hidup yang berbeda. Maksudnya yang seperti apa? Jadi silakan Solih dan Solihah simak penjelasannya berikut ini. Let's check it out. So Solih and Solihah, this is the page view from your book. You can see this page. Nah, Solih dan Solihah, ini adalah tampilan halaman buku pada buku sains kalian ya. Di sini yang pertama akan kita bahas adalah tentang going outside yang tadi ya, pergi keluar, and especially about different places to live. Dan khususnya kita akan membahas tentang lingkungan hidup yang berbeda. In this lesson, we will learn about some vocabularies. Di materi kali ini kita akan belajar mengenai beberapa kosakata. And this is the list. Dan di sini ada beberapa daftarnya. Silakan kalian nanti tirukan cara membacanya dan boleh nanti ditulis maknanya. Miss Lia akan berikan penjelasan satu persatu. And this is the words. First is different. Different. And second is measure. Measure. The third is minibus. Minibus. And the fourth is record. Record. Nah, Solih dan Solihah, itulah tadi keempat kosakata baru yang akan kita pelajari. Dan apa maknanya? Mari kita simak bersama-sama. First is different. Different means not the same. Different artinya tidak sama atau berbeda. Baik, Solih dan Solihah, silakan diingat-ingat. Different artinya berbeda atau tidak sama. Contohnya seperti apa? This is the example. Okay, this is the example. Di sini ada contoh dua buah benda yang berbeda. Two different things. Two different things. Dua buah benda yang berbeda. On the left hand is an orange and on the right hand is an apple. Orange is different with apple. Jadi di sebelah kiri ada buah jeruk. Di sebelah kanan ada buah apel. Jeruk dan apel adalah dua buah benda yang berbeda. So, the orange is different with apple. So, you got the meaning of difference. Berbeda ya. Paham ya tadi makna dari kata berbeda. Contohnya adalah dua buah ini. Yang satu adalah buah jeruk, yang satu adalah buah apel. Jeruk berbeda dengan buah apel. Berbeda bisa dilihat dari warnanya. Jeruk berwarna kuning dan buah apelnya di situ berwarna merah. So the color also different.
warnanya juga berbeda. Paham ya, jadi maksud dari kata difference, tidak sama atau berbeda. Second words is measure. Kata yang kedua adalah measure. Measure means to find size or amount of something. Jadi, measure adalah maknanya mengukur sesuatu. Kita mencari ukuran dari sebuah benda, ya. To find size or amount of something. Mengukur sesuatu. Suatu benda maksudnya. Measure artinya mengukur sesuatu. Contohnya di sini, Miss Lia memiliki dua gambar yang berbeda. Gambar yang pertama, yang atas adalah gambar 4 buah bola dengan ukuran yang berbeda-beda. Paling kiri, bola yang memiliki ukuran paling besar. Yang paling kanan, bola dengan ukuran yang paling kecil. Begitu pula dengan pensilnya. Pensil yang paling atas berwarna biru memiliki ukuran paling panjang, sedangkan pensil yang paling bawah berwarna hitam memiliki ukuran panjang yang paling pendek. Jadi, kedua buah contoh ini adalah bagaimana cara kita mengukur sebuah benda. Ada dari ukuran besar dan kecil ataupun ada dari ukuran panjang dan pendek. Jadi, Soli dan Soliha sudah mengerti maksud dari kata mengukur. Ya, mengukur, menemukan ukuran suatu benda, baik besar kecilnya atau panjang pendeknya. Kata yang ketiga yaitu minibis. Minibis means small animals. Minibis artinya adalah binatang-binatang kecil. Minibis means small animals, binatang-binatang kecil. Nah, di sini Soli dan Soliha, Miss Lia berikan contohnya seperti apa binatang-binatang kecil. Yang pertama ada bee, lebah. Yang kedua spider, laba-laba. Yang ketiga snail, siput. Yang keempat caterpillar, ulat. Yang kelima, beetle, kumbang. Yang keenam, butterfly, kupu-kupu. Keenam ini hanya sedikit contoh dari binatang-binatang kecil yang ada di lingkungan sekitar kita. Tetapi sebetulnya masih banyak binatang yang lain. Nanti Soli dan Soliha bisa menemukan contoh yang lainnya. Kata yang keempat yaitu record. Records means write down atau menulis. Record means write down, menulis. Jadi, record ini artinya menulis. Bisa menulis di atas kertas ataupun mengetiknya ke dalam sebuah komputer. Maksudnya di sini adalah yang kita tulis informasi atau data atau fakta yang bisa digunakan pada masa yang akan datang. Kita menyimpannya dengan menulis atau mencatat atau bisa juga dengan mengetiknya ke dalam komputer. Jadi, record means to keep information for the future by writing it down or storing it on a computer. So, once again, record means to keep information for the future by writing it down or storing it on a computer. Jadi, record itu maksudnya kita menulis tentang apa yang kita amati, apa yang kita lihat, faktanya kita tulis di catatan kita ataupun di dalam komputer. So, Soli and Soliha, we have learned 4 new words in these materials. Nah, Soli dan Soliha, jadi pagi ini kita telah mempelajari 4 kosakata baru pada materi kali ini ya. Yang tadi ada difference, measure, minibis, and the last is records. Nah, dari keempat kosakata tersebut semoga bisa memudahkan kalian untuk bisa memahami materi yang akan kita pelajari pada tema different places to live ini ya. Mari kita lanjutkan pembahasan materi kali ini.
Soleh and Soliha, look at the pictures. Lihatlah pada gambar on your book, dalam buku kalian. There are two pictures, ada dua gambar, the upside one and the downside one. The upside one, yang bagian atas itu adalah wet habitat atau habitat lingkungan basah. Yang downside itu bagian bawah adalah dry habitat atau habitat lingkungan hidup yang kering. Look at the pictures, lihat pada gambar, which animals and plants live in each environment. What differences can you see? Lihatlah pada gambar, binatang atau tumbuhan yang manakah yang hidup dalam masing-masing lingkungan hidup tersebut? What differences can you see? Apakah perbedaan yang bisa kalian lihat? Jadi, di situ ada dua lingkungan hidup yang berbeda ya. Yang pertama, upside one itu lingkungan hidupnya yang berair. And downside one yang bagian bawah itu lingkungan hidupnya yang kering. Seperti savana. Kalau yang atas itu seperti rawa-rawa, kolam, sungai, seperti itu ya. Soleh and Soliha, look at the picture. The upside one is a wet place. There are some animals live over there, like crocodile, shrimp, fish, duck, beetle, snail, and flamingo. Jadi Soleh dan Soliha, silahkan lihat gambar yang bagian atas itu. Ada beberapa binatang yang hidup pada lingkungan hidup tersebut, seperti buaya, udang, ikan, bebek, kumbang, siput, dan juga flamingo. Di situ mereka hidup pada lingkungan yang basah. And the downside one, there are some animal too. There are goat, snake, scorpion, and lion. They live in a dry place. Silahkan kalian perhatikan juga gambar yang bagian bawah. Di situ terdapat beberapa binatang juga seperti kambing, ular, kalajengking, dan juga singa. Mereka hidup pada lingkungan yang kering. So, you can see the differences between two pictures, the upside one and the downside one. Jadi, kalian bisa melihat perbedaan makhluk apa yang hidup pada lingkungan hidup tertentu. Yang bagian atas, binatang-binatang apa yang hidup pada lingkungan basah, seperti rawa maupun sungai. Yang bagian bawah, binatang apa yang hidup pada lingkungan kering, seperti savana atau gurun. Jadi kalian sudah bisa ya membedakan. Misalnya, fish live in the water. Ikan, tempat hidupnya adalah di air. Sedangkan goat and lion live on the land. Sedangkan kambing dan singa tinggalnya di darat atau hidup di darat. So Soleh and Soliha, you have to compare two different places. Kalian harus membandingkan dua tempat yang berbeda. Go outside, pergilah keluar, look for two places that are different. Carilah dua tempat yang berbeda, like a wet place and a dry place. Seperti tempat hidup yang basah atau tempat hidup yang kering. Measure the two places. Ukurlah dua tempat tersebut. Make sure they are the same size. Pastikanlah dua lingkungan itu pada ukuran yang sama. What can you find? Apa yang dapat kalian temukan? Can you find any mini bees? Dapatkah kalian menemukan binatang-binatang kecil? Record the animals and plants you find in each place. Catatlah binatang atau tanaman yang kalian temukan pada masing-masing tempat tersebut. Compare them. Lalu bandingkanlah. What have you found out? Apa yang sudah kalian temukan? Jadi di sini Soleh dan Soliha, tugas kalian adalah untuk mengamati dua jenis lingkungan hidup yang berbeda. Lingkungan hidup yang basah dengan lingkungan hidup yang kering. Kalian perhatikan di lingkungan tersebut, apakah kalian menemukan binatang-binatang kecil atau tumbuhan yang hidup pada lingkungan tersebut. Silakan kalian catat pada buku catatan kalian masing-masing. Bandingkanlah
kedua binatang atau tumbuhan yang hidup pada lingkungan hidup tersebut. Nah, Soleh and Soleha, that's it about our material today. Nah, itulah tadi materi yang kita pelajari hari ini. Miss Lia berharap kalian semua paham ya apa yang sudah Miss Lia sampaikan. Setelah ini, silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Miss Lia berikan kemarin, worksheet yang sudah dibagikan. Ada beberapa pertanyaan di situ, silakan dijawab berdasarkan penjelasan dari Miss Lia tadi. Begitulah Soleh and Soleha, Miss Lia rasa hari ini cukup sekian. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita semua bisa segera bertemu di sekolah. Soleh dan Soleha, Miss Lia undur diri. Miss Lia ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.